Oke, udah jam 1. Frank, kita mulai ya. Pak Hadrian, kita Ya. mulai. Ya. Halo, selamat siang semua. Kita akan mengadakan webinar edukasi hari ini dengan Bapak Hadrian Maynard. Tapi sebelumnya seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Hadrian Maynard adalah seorang profesional trader yang sekaligus telah mengajar 986 orang awam menjadi melek investasi. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Hadrian menjabat sebagai Head of Marketing dari salah satu sekuritas ternama di Indonesia. Dan beliau juga hadir sebagai pembicara di berbagai televisi dan platform seperti CNBC Indonesia, IDX Channel, dan YouTube. Dan di berbagai seminar edukasi pasar modal di kampus dan di sekolah. Hari ini kita akan belajar, menurut aku, sesuatu yang sangat menarik ya. Karena memang sebagai trader atau investor, salah satu kendala kita adalah mencari titik stop loss, mencari titik untuk keluar kalau kita misalnya ada saham nyangkut. Nah ini bagaimana? Mungkin hari ini kita akan belajar banyak, termasuk saya juga akan belajar dari Hadrian. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita boleh mulai webinar ini. Silakan Hadrian. Ya, selamat siang nih semuanya. Thank you, Ci, waktunya sama teman-teman semua nih. Hari Sabtu ya, mau weekend. Masih sempet-sempetnya belajar loh. Iya, thank you juga loh udah mau hadir ngisi kita. Ini bener-bener edukasi yang kita harapkan untuk teman-teman pasar modal ya, biar tumbuh lebih stabil ya, lebih kuat ya investor retail kita ya. Iya. Aku izin share screen ya, Ci. Iya, silakan. Oke, ya, mungkin screennya udah tampil ya, suara juga jelas. Baik. Ya, siang semua teman-teman. Nah, ini mungkin kenalin dulu, nama saya Hadrian Maynard. Saat ini saya menjabat sebagai Associate Director di PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Katanya orang tahu kodenya TF gitu, atau UBIS namanya. Nah, ini kita hari ini belajar tentang semua rahasia stop loss, trailing stop, dan keluar dari saham nyangkut. Serta bonusnya adalah nanti saya kasih ciri-ciri jebakan sideways. Nah, ini langsung aja, ini perkenalan singkat saya. Ya, materi hari ini tentang stop loss dan saham nyangkut dan sideways. Ini saya udah disinggung sedikit ya oleh Cirita. Saya tampil di beberapa IDX channel sebagai narasumber. Saya juga di CNBC. Akhirnya juga isi artikel teman ke CNN yang tiap minggu hampir saya reguler isi artikel tentang IHSG di sana. Ya. YouTuber juga dan TikToker juga. Nah, ini langsung aja 4 poin materi hari ini akan kita bedah dalam 4 poin ya teman-teman. Yang pertama 6 kesalahan stop loss, sebenarnya 7 sih saya tambahin, 3 teknik trailing stop, exit saham nyangkut, dan 3 trend sideways supaya tidak terjebak. Nah, ini mungkin di sini materi saya rasa ini udah lebih ke advance ya. Jadi biasanya teman-teman yang udah pengalaman baru agak connect nih gitu ya. Jadi kalau yang baru mulai 1-2 kali terjun ke pasar modal, ikutin dulu aja gitu ya. Ini bakal jadi referensi teman-teman buat ke depannya. Ya, yang pertama kita bahas dulu nih, apa itu stop loss? Nah, secara definition, stop loss itu adalah suatu batasan untuk membatasi kerugian yang akan seorang investor atau trader terima. Nah, sifat ini sebenarnya bisa dibagi dua nih teman-teman. Kalau saya, stop loss bisa bentuknya dalam rupiah. Ya, bentuknya dalam rupiah, nanti kita praktek dalam rupiah. Atau dalam persentase. Jadi bisa dua nih, ada yang, stop loss saya 10% gitu ya. Ada yang stop loss saya 1 juta rupiah. Atau 500.000 rupiah, itu bisa. Jadi saya bisa bagi dua nih, mau dalam rupiah atau dalam persentase. Buat saya pribadi, saya prefer dalam rupiah. Nanti saya jelaskan alasannya di belakang. Ya, ini definisi stop loss. Nah, 7 kesalahan stop loss yang saya pelajari nih. Ini sebenarnya kita discuss aja teman-teman. Ini sebenarnya materi pasti akan terus berkembang. Saya juga masih belajar juga. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung di kolom chat aja ya. Ini kayak seperti biasa. Nanti kita bisa langsung tiktokan juga, discuss. Nah, pengalaman saya nih, saya trading dari 2016 teman-teman. Saya sering dulu pasang stop loss tuh salahnya di apa? Pas di garis support. Nah, contoh kan garis support kan di bawah nih teman-teman. Kan filosofi support nih kalau ada sebuah harga turun ke garis support, ini kan cenderung melambat atau memantul. Kalau tembus, kan baru ke support berikutnya. Nah, itu kalau mau tembus baru kita harusnya stop loss gitu ya, atau kita cut loss gitu. Nah, yang sering terjadi adalah pas di support
let's say supportnya 1.500. Nah, pasang stop lossnya jangan 1.500. Biasa saran saya adalah 2 atau 3 tick di bawah garis support. Contoh 1.500, pasanglah supportnya di 1485, 1490 gitu. Jadi kasih jeda. Kenapa? Kalau dia mantul di garis support kan memungkinkan. Jadi kita pasang stop lossnya di bawah garis support. Dan ini sih psikologi trading ya. Biasa saya nggak pasang support di angka bulat. Contoh 1.500, 1.200, 500, 600, angka-angka bulat genap-genap ini secara psikologis itu adalah support psikologis. Gitu. Jadi dan apa kalau ada transisi fraksi harga ya, misalnya 200 nih, kan habis 199 atau 98, biasanya support 200 ini jadi support kuat nih, support psikologis nih. Apa kalau ada bentuk garis support. Jadi saya biasa kalau pasang garis pasang stop loss, saya nggak pernah pasang stop loss tuh di titik yang genap, yang bulat gitu. Biasanya di bawah yang lagi. Ada support 600 saya pasang 590 gitu atau 585, kasih spare lagi. Biar kalau dia mantul masih ada ruang gerak gitu. Nah itu kesalahan pertama nih. Sering banyak teman-teman yang baru mulai itu benar pasang stop loss tuh di garis support. Nah ini sering habis dijual naik gitu ya. Jadi dia langsung kecewa gitu. Makanya itu jangan pasang pas di garis support. Nah kesalahan kedua adalah sering teman-teman pasang stop loss terlalu dekat nih. Nah supaya nggak terlalu dekat gimana nih? Coba sebentar ya, saya sekalian share chart juga. Mungkin saya share screen satu aja. Nah, jadi teman-teman nih kalau misalnya nih kita ada support nih, saya bisa ngeliat kayak misalnya saham yang agak volatile, misalnya Tekin gitu ya. Nah ini ada yang namanya volatility nih. Saya tandain di situ. Ini bisa juga teman-teman pakai namanya indikator ATR, average to range, kalau yang indikator di basic ya. Nah, ini volatility. Contoh Tekin, sahamnya gerakannya 3% nih. Ya, Anda pasang stop loss 4-5% masuk akal. Tapi kalau kita coba di saham yang agak lebih yang lagi rame banget, misalnya sebentar. Ada suggestion teman-teman kalau saham yang lagi rame banget apa? Yang susah ditebak, Hadrian, Bumi, Bakri itu kadang susah ditebak. Misalnya hari ini bagus, besok tiba-tiba turun tuh. BRMS, misalnya harga emasnya bagus. Kadang ada klien yang HK, ternyata sahamnya berbeda dengan kenyataannya. Nah kalau kayak gitu gimana tuh? Yang suka berubah-berubah tuh. Biasa nih kalau kayak Bumi gini memang dia tuh apa ya, naiknya tuh ada seasonnya gitu. Kalau saya bilang ada momennya. Jadi kalau indikasinya ada frekuensi rasio sih. Bumi ini kalau frekuensinya lagi rendah-rendahnya aja, teman-teman biarin aja nih. Dia tuh biasanya ada aktif, habis aktif dia tidur. Nah kita ikutnya pas lagi aktifnya aja. Kalau lagi tidur tuh seringnya jebakan Batman semua tuh. Jadi kalau dia tiba-tiba aktif, diamin dulu nih, ya kayak kedua, ketiga baru kita ngikut gitu. Jadi kalau cuma aktif satu kali, 2 kali, saya biasa skip. Nih ada contoh saham yang IPO nih. Orang. Goto lah dia. Iya, Goto bener tuh, Goto juga susah tuh. Goto baru UPS ya, ada Erik baru yuk masuk ke pengurus ya. Iya. Jadi kalau kayak saham IPO nih, volatility-nya 10% guys. Jadi kalau 10% artinya sehari bisa naik 10%, bisa turun 10% juga. Apalagi kan ARB udah mulai dibuka nih, udah ke tahap 15% nih. Apalagi kalau September bisa 35% ya, bisa mirroring gitu ya. Atau sesuai fraksi. Nah ini kalau saham-saham yang seperti ini 10% nih, pasang stop loss cuma 2-3%. Nah itu biasanya sih kalau untuk swing nggak pas ya gitu ya. Jadi teman-teman bakal ngalamin nanti namanya kenanya prematur. Kok udah kena stop loss terus naik lagi gitu ya. Karena pasang stop lossnya terlalu deket dibandingkan volatility dia gitu. Jadi teman-teman kalau pasang stop loss supaya nggak terlalu dekat, cermati juga volatility atau range pergerakan dia gitu ya. Nah kayak Goto ini juga kenapa jadi agak gimana, karena dia saham satu perak kan fraksinya kan. Nah volatility dia 5% nih. Nah jadi kalau pasang stop loss, usahakan saya sih 1,5 kali volatility atau 2 kali volatility deh kalau yang mainnya swing ya. Kalau scalper mungkin nggak kan lebih kecil gitu. Nah kalau ini 5%, Anda pasang stop loss 3%, 4% di Goto, cenderung bisa kena di hari yang sama. Nah itu yang saya bilang untuk stop loss,
hindari pasang stop loss yang terlalu dekat. Itu ya teman-teman untuk tips pasang stop loss yang kedua. Yang ketiga, ada juga yang pasang stop loss terlalu jauh nih. Jadi kayak tadi nih, contoh bank-bank tuh, Bank BRI, Bank Danamon, ada tuh volatility kecil teman-teman, cuma 2-3% deh volatility bank-bank gede itu. Pasang stop lossnya 10% misalnya, ya kan? Pas dia kena stop loss itu udah harga paling bottomnya dia gitu loh. Habis teman-teman jual besok naik itu, rebound itu bank-bank gede gitu ya. Jadi kalau pasang stop loss juga, makanya itu kuncinya volatility, jangan terlalu deket, jangan terlalu jauh. Biasanya sih prinsip saya sih 1-1,5 kali volatility itu wajar. Kalau udah 2 kali volatility kena itu udah biasa sahamnya masih cenderung turun kok, bisa buyback di bawah lagi gitu. Tapi kalau udah pasangnya kayak tadi BRI volatility 2%, pasangnya 10% nih, udah kena 10%, besok naik deh kebanyakan karena udah technical rebound, saya udah terlalu jauh. Udah Bollinger Band juga udah standar deviasi udah 3 kali itu biasanya. Nah itu jadi teman-teman jangan pasang stop loss yang terlalu jauh. Yang keempat, nah ini poinnya juga nih, sering teman-teman cepet-cepet mau cuan nih, sering gitu banget mungkin yang trading baru belajar nih sering banget nih, udah untung 2-3%, stop lossnya dinaikin nih ke BEP, gitu ya biar nggak mau rugi ya, akhirnya malah kena BEP terus sahamnya terbang lagi. Nah itu juga pengaruh ke volatility. Kalau saya biasa tunggu profitnya teman-teman 5%, 7% deh, itu naikin stop loss ke BEP baru nyaman. Nanti kita baca nih tentang seni kemungkinan gitu ya. Ada 5 kemungkinan di dalam trading. Nah, nanti pasang stop loss itu jangan terlalu dekat. Biasanya 5-7%, nanti kita belajar 3 teknik trading stop. Ini ada hubungannya ke trading stop nanti. Ini masih pengantar teman-teman. Yang kelima, ini teman-teman jangan lakukan tidak pasang stop loss. Kecuali teman-teman adalah investor murni. Investor murni artinya apa? Investor yang buy and hold. Buy memang karena kesukaan atau buy karena pengen memiliki saham tersebut. Nah itu tidak pasang stop loss. Tapi saya sih tidak sarankan. Itu bisa kalau nggak pasang stop loss bahaya. Kalau udah turun terlalu dalam bisa aja switching saham atau rebalancing portfolio Anda. Gitu ya. Nah ada yang nanya, Bang, get volatility pakai aplikasi apa? Sebenarnya banyak di TradingView juga bisa yang gratis pakai ATR aja Pak. Average to range. Itu sama kayak volatility. Bisa saya pakai average to range 2 minggu gitu. Nah itu udah kelihatan tuh range pergerakan dia rata-rata selama 2 minggu berapa persen sih, berapa rupiah range pergerakannya gitu. Average to range Pak, ATR. Nah, ini nama indikatornya ATR. Bisa Google teman-teman, ATR. Nah yang keenam, tidak menghitung money management ketika stop loss. Nah, seperti tadi money management itu tadi stop loss bisa dalam rupiah, bisa dalam persentase. Nah kalau saya pilih dalam rupiah. Kenapa? Karena support kita kan biasa sifatnya persentase harga nih. Ini saya kasih contoh ya. Saya kalau spekulasi buy, spekulasi buy saya adalah stop loss saya 1 juta rupiah. Jadi gini, saya mau trading saham apapun, stop loss saya angkanya sama 1 juta rupiah gitu. Persentasenya yang beda-beda. Kalau saham yang di gorengan nih, kayak yang bawa IPO, yang kayak di NAM, kan volatility masih liar tuh. Bisa 10% ya udah, pasang stop loss saya juta bagi 10%, maka saya beli sahamnya 10 juta aja maksimum. Itu udah money management. Atau Anda lihat, oh saya beli BRI ini dengan 1 juta rupiah stop loss saya. BRI kan stop loss nanti kan ATR kira-kira 2-3%. Oke lah, pasang stop loss 4% deh di BRI. Nah ketika dibagi 4%, saya bisa beli Bank BRI dengan harga 25 juta maksimum budget saya. Jadi kalau saya dalam rupiah, saya tuh bisa mengukur nih, resiko saya tuh seberapa besar. Kalau saya punya uang 100 juta nih, saya trading dengan stop loss 1 juta rupiah, saya punya 100 kali kesempatan nih. Kalau saya 100 kali kesempatan ngugi berturut-turut, barulah modal saya habis. Tapi itu udah sial banget tuh, itu udah mesti mandi kembang tuh kalau kejadian tuh. Harusnya sih saya nggak pernah dengar ya, kalau udah pasang stop loss pakai rupiah, lalu cuma 10% atau 20% dari modal portfolio dia, bisa sampai bangkrut, jarang. Nah ini kuncinya nih, pasang stop loss, dihitung juga nih money manajemennya gitu ya. Dengan preferensi, kalau saya lebih suka dalam bentuk rupiah. Rupiah dibagi persen stop loss itulah dana saya gitu. Ya, terus yang ketujuh teman-teman, ini yang baru saya dapat tambahan. Kita kadang-kadang trading terlalu teknikal, terus menyendiri gitu. Jadi trading sendiri gitu ya, kurang ada komunitas.
sering nggak memperhatikan yang namanya aksi-aksi dari emiten. Ada dividen, ada terus nggak baca prospektusnya punya IPO ya, atau masuk UMA, suspend. Kenapa? Contoh PTBA tuh bagi dividen kalau ada kasus korupsi combo itu. ARB udah dua hari berturut-turut 30% loh itu minus ya kan. Nah dividen trap itu bahaya juga. Jadi kalau teman-teman mau pasang stop loss kayak apapun, kalau udah ARB trap, dividen trap begitu, kayak stop lossnya bisa kelewatan juga. Nah itu udah itu ini nyangkut gitu. Dan itu sangat disayangkan gitu ya, modal kita nyangkut di sana. Nah papan Axel juga buat saya agak concern karena pergerakannya bisa masuk ke satu perak gitu ya, sahamnya turunnya ya. Dan jadi papan Axel juga teman-teman harus perhatikan apakah masuk papan pengembangan, papan utama, atau papan Axel. Yang terbaru ada peraturan baru di bursa adalah papan monitoring khusus. Nah itu dibagi lagi ya dari likuiditas ya, 5 miliar atau di bawah 5 miliar. Nah itu kalau di bawah 5 miliar namanya masuk call auction. Jadi kayak ngerang, kayak mekanisme pre-closing atau pre-opening gitu. Kita pasang harga bid offer, itu nggak kelihatan. Nanti di akhir sesi baru diketemuin sama bursa. Nah itu kalau udah masuk papan itu udah kayak apa ya? Ya kayak hoki-hokian aja gitu. Nah itu udah stop loss kita juga udah nggak bekerja deh di tempat seperti itu. Jadi kalau papan Axel, papan monitoring khusus, ada masuk kategori UMA, suspend, nah teman-teman udah mesti waspada dengan stop loss yang teman-teman set gitu. Nah ini mungkin 7 kesalahan teman-teman yang biasa nggak diperhatikan dan sering terjadi miss gitu ya. Nah mungkin ada pertanyaan nih, kita coba lihat dulu. Banyak chat kayaknya. Iya nih, ada yang nanya katanya PTBA tuh termasuk dividen trap nggak katanya? Ciri-ciri dividen trap gini teman-teman. Contoh gini, dividennya bagi 1.000 perak, sahamnya turun 1.000 perak juga. Nah itu dividen trap tuh. Iya. Pasti Itu kan. ciri-cirinya gitu. Jadi turunnya sebesar dividen yang dibagi itu. Kayak ITMG kemarin bagi dividen berapa deh ya? Saya 300 nih, turunnya 300 juga gitu. Jadi lu dividen trap seperti itu. Terus sana kayak kita nggak bagi, kita kayak nggak dapat dividen gitu sebenarnya, karena harga pokoknya turunnya sebesar dividen. Iya. Terus apalagi kalau dia misalnya masih di cap sama ARB ya, misalnya ARB 7% atau kemarin 15%. Jadi kita sebenarnya udah mesti ngitung nih pas ex dividen dikali 15% harga turunnya itu gedean mana. Kalau misalnya gedean masih masih gede dividen ya itu potensi 2 kali ARB atau lebih. Biasa kalau udah sekali ARB kan biasa lanjut tuh. Nah itu mesti diperhatiin ya. Bahkan jebakan Batman. Iya bener. Mau cuan malah bocuan nih. Nah itu tadi ada Pak Alwin juga. Iya PTBA itu ada 2 Pak. Udah dividennya kegedean 100% dari laba, kena terus kasus korupsi lagi ya kan. Jadi combo tuh ARB-nya udah nggak hanya dividen trap juga tuh, ada news trap juga itu. Iya. Bahkan news keluar udah ARB ada keluar news lagi ya. Udah tuh emang orang distribusi kayaknya tuh yang orang dalam. Terus newsnya bisa keluar pas kum ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu kayaknya udah emang orang mau distribusi. Iya. Bisa aja. Nasib deh. Iya gitu. Benar. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Iya. Nah ini stop loss nih. Teman-teman boleh capture, boleh catat. Nanti ada di YouTube juga sama cerita. Nah ini kalau 3 cara pasang stop loss sih yang saya lakukan sebenarnya ada basically 2. Cuman di beberapa sekuritas ada yang ketiga nih. Biasanya manual lah, ya kan. Kalau kita bikin kertas, saya catat saya kalau di trading tuh ada notebook lah ya, saya catat stop loss saya di berapa gitu. Saya pantau manual. Kalau punya waktu buat monitor market, kalau yang nggak punya waktu bisa pakai nomor kedua nih, automatic order. Nah itu di beberapa sekuritas banyak tuh yang ada namanya advance order, smart order, limit if task, trigger price, banyak deh nama-namanya. Intinya mereka jika ketemu certain trigger price, mereka baru lempar nih order price kita. Intinya gitu. Itu teman-teman yang stop lossnya misalnya sambil meeting, sambil kerja, atau kerja mobile, itu bisa pakai yang namanya automatic order ini. Banyak kok sekuritas yang udah menyediakan itu, namanya advance order, smart order. Biasa di karena sekuritas bisa menjelaskan deh. Nah yang ketiga yang trailing stop nih, ini ada yang otomatis, ada yang manual juga nih. Nah ini menaikin stop loss untuk jaga keuntungan gitu. Nah kalau trailing stop gimana Adrian? Misalnya kita kan beli misalnya Goto deh, harganya kemarin per closing berapa sih contoh ya? Kan rencana stop loss kita kan tutupnya 110.
rencana Ya. cut loss kita 10% misalnya 100 di harga 100. Nah, tapi kan dia ternyata dia naik nih jadi 115 contohnya. Nah, kalau gitu untuk nentuin trailing stopnya bagaimana ya? Nah, ini agak kompleks sih. Aku sebenarnya bagi 3 nanti. Nanti materi habis ini ya, Ci. Oh, ya. oke. Iya. Tadi ada 3 dari stop saya, dari stop tadi ada materi sendiri. Oke, nice. Ini ada yang nanya nih, stop loss dilakukan saat market buka atau pada saat tutup? Kalau saya pas Anda beli langsung pasang, Pak. Oh. Habis Anda beli dapat barang Anda pasang udah itu. Oh, oke. Dan nggak kelewatan. Oh, berarti pas nyentuh harga pokoknya market masih buka atau closing tuh langsung di-cut gitu ya? Ya saya langsung pasang stop loss ya gitu. Kalau kena ya udah, buat saya itu udah kena trading plan saya gitu, udah harus diikhlasin gitu. Tapi saya biasanya nggak pernah nunda pasang stop loss, Pak. Kalau udah beli dapat saya langsung pasang gitu. Iya. Kalau nunda biasanya kelewatan, Pak. Biasanya lupa, jadi udah kelewatan. Iya, bisa sih, sering banget kayak gitu. Biasanya saya langsung pasang deh gitu. Takutnya kelewatan, Pak. Gitu. Ya pasang. Nah, ini kita menjawab pertanyaan kita tadi nih, trailing stop nih. Keberapa dan keberapa nih. Nah, trailing stop itu sebenarnya definisinya kalau saya bagi 2 gini. Sebenarnya sama-sama seperti stop loss. Cuma stop loss itu mengantisipasi rugi besar. Kalau trailing stop itu menaikkan angka stop loss untuk menjaga keuntungan. Agar kita berharap apa? Berharap masih naik nih sahamnya nih. Jadi kita bisa dapat namanya untung besar. Nah, itu 2 perbedaan utama nih. Nah, yang satu kalau saya ngomong seberapa besar siap pertaruhkan uang makan siang. Uang makan siang tuh kayak ya siap rugi gitu. Uang rugi kita. Nah, seberapa besar siap kita mempertaruhkan uang ini sekiranya tadi saya 1 juta rupiah nih siap rugi. Nah, sebesar itu 1 juta rupiah untuk mendapatkan untung. Nah, kalau yang trailing stop ya udah untung nih. Jadi trailing stop beda ya, bukan baru baru beli dapat trailing stop tuh enggak, jangan kejadian. Tapi kalau Anda udah untung, baru Anda masuk ke fase trailing stop nih. Nah, ada untungnya ini, seberapa besar keuntungan ini yang Anda mau pertaruhkan untuk berharap dia masih bisa naik lagi untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Jadi beda gitu ya, kalau stop loss masih pertaruhkan modal, kalau trailing stop udah mempertaruhkan namanya si untung. Nah, itu 2 konsep utama dasarnya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru beli saham pakai trailing stop, saya bilang kurang tepat. Tapi kalau Anda udah untung pakai trailing stop, itu baru lebih tepat buat saya. Karena itu udah bisa naik lagi kan, jaga keuntungan. Nah, kenapa? Karena yang tadi kita bahas di awal, dalam dunia trading sebenarnya ada 5 seni kemungkinan. Mungkin kalau orang baru trading, ya cuma 2, cuma untung apa rugi. Enggak, teman-teman. Kalau dalam Anda udah trading day by day, Anda tahu nih ada 5 kemungkinan nih. Ketika Anda pasang stop loss, Anda sedang menghindari namanya rugi besar. Nah, ketika Anda trailing stop, Anda udah, misalnya dia udah untung 5%. Naikin stop loss-nya ke titik BEP. Maka kemungkinan Anda tinggal 3. Impas, untung kecil, apa untung besar. Nah, ini yang kita mesti lakukan nih. Nah, kalau kita udah naikin stop loss, namanya trailing stop, Anda tinggal menikmati apa yang disebut untung besar. Baru nih teman-teman jackpot nih, dapat profit 50%, 30%. Nah, itu baru teman-teman udah pasti cuan deh. Cuannya tinggal untung kecil apa untung gede gitu ya. Nah, ini baru investor atau trader dapat namanya jackpot gitu ya. Baru portfolio-nya growth gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti pahami ya di 5 seni kemungkinan. Yang stop saya bagi 3. Nah, ini tadi seperti tadi case Goto ya. Ini saya kasih simulasi ke teman-teman. Misalnya ada ya candle merah hijau tiap hari. Hari ke-5 misalnya seperti ini. Dia kalau kita ngomongin resistance dia breakout. So kita buy. Ya kan? Ini ilustrasi trading stop ya. Set. Buy harga 1.000. Stop loss pasanglah di support ya kan uang dari 900 kayak tadi ya, jangan pasang terlalu angka bulat. Oke, saya pakai garis support, saya taruh 895 atau 890. Itu boleh 2-3 tik lah di bawah itu ya. Nah, ketika harga 1000 atau 900 Anda masih pakai harga modal nih, masih pasang stop loss. Hari ke-6 naik, hari ke-7 naik gitu ya. Nah, di sini teman-teman biasanya udah mulai tergoda nih. Jual kaya. Tapi profit udah lebih dari 5%. Kalau saya masih ada potensi breakout gini, saya nggak jual teman-teman, saya hold, tapi stop loss-nya saya naikin ke, let's say, ini pakai teknik 1 ya, ke candle low hari itu. Jadi udah pas sesi 1 udah jangan nih, atau low yang kemarin atau low hari itu boleh, tergantung dari sikon,
Kalau market lagi hijau, pakai aja low hari itu. Kalau dia berbalik merah, udah TP gitu ya. Tapi kalau dia masih kuat, Anda pakai hari itu. Saya low candle hari itu 1050 nih, ya kan. Jadi Anda pindahkan stop loss ke 1050. Karena stop loss Anda harga beli di 1000, maka stop loss ini disebut namanya trailing stop. Trailing itu artinya menaikkan stop loss gitu ya. Nah, kalau Anda udah seperti ini, profit Anda udah 5% di tangan nih. Modal 1000, stop loss 1050. Ini udah tinggal dua kemungkinan. Untung dikit, apa untung besar. Nah, ini udah enak. Ternyata hari ke-8 masih naik. Walaupun candle merah, kita cuek aja, kita hold. Tapi kita naikin stop loss nih, low-nya hari candle 8 nih, ya kan? Oke. Hari ke-9 kata making a new low. Ya udah, TP kena 8% keuntungan kita kan, modal 1000 jual 1080. Jadi teknik satu adalah menggunakan low hari itu atau low kemarin dengan sikon, Anda naikin stop loss-nya secara bertahap. Begitu dia bikin new low TP. Bisa seperti itu ya, versi 1 gitu ya. Jadi ini TP-nya di hari ke-9 dapat untung sekitar 8%. Nah, ini udah nyaman, modelnya swing trailing stop ya. Gitu ya. Nah, yang versi 2 yang teman-teman perlu cermati, kayak tadi nih misalnya jadi nih, buy sama ya di 1000 ya ilustrasinya ya, stop loss di 900. Hari ke-6, hari ke-7. Nah, kayak tadi nih, mau naikin stop loss dong 5%. Seperti versi 1 kan. Bedanya apa? Nah, dia habis itu konsolidasi. Habis konsolidasi biasanya kita nggak pakai low yang hari kemarin atau low yang hari itu. Anda tungguin namanya garis trend line, pakai aja moving average misalnya. Nanti biasanya kalau udah uptrend gitu kan moving average kan namanya lagging kan, jadi kan dia nyusul tuh. Nah, ada juga yang trailing stop versi 2 menggunakan garis trend line terdekat nih, MA10 sebagai patokan trailing stop nih. Ketika dia turun ke bawah MA10 baru dia take profit sebagai trailing stop. Itu bisa juga. Jadi versi 2 pakai namanya garis trend line. Gitu ya. Itu bisa juga teman-teman. Nah, yang ketiga nih yang teman-teman biasanya ini apa namanya, yang suka saham yang volatile nih. Nah, itu sering kejadian seperti ini teman-teman di versi 3 nih. Kayak tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5 udah buy di harga 1000, namanya ARA gitu, set auto reject atas. Nah, ini bisa bingung nih, dilema nih. Waduh, ARA nih, jual gak ya? Aku udah besok orang pada take profit atau gimana, kan saya sering begitu ya. Nah, kalau udah begini, jujur menurut saya, kalau next 10% lebih ya, di hari yang sama ya, itu udah signifikan banget. Anda pakai indikator udah kurang tepat kalau buat saya. Kalau ini udah pakai namanya ilmu dagang, ya kan? Let's say nih, udah up 10% nih. Nah, kalau ilmu dagang saya gini nih. Jika menggunakan low hari itu 10%, kayaknya kok nggak ikhlas gitu ya. Masa gue udah profit 10% hilang gitu, ya kan gitu ya. Terlalu besar untuk kita pertaruhkan. Biasa begitu di trader yang baru nih. Nah, kalau kita pakai low hari itu juga nggak pas. Pakai moving average, lagging. Nah, kalau versi 3, ada beberapa teknik. Yang pertama, teman-teman pakai namanya VWAP atau harga tengah hari itu. Masih juga berasa kurang masih terlalu besar, udah dipertaruhkan pakai yang time frame lebih kecil. Pakai versi 1 atau versi 2 tadi, pakai low 15 menit nih, bikin new low 2 kali, cut gitu ya. Atau Anda pakai juga moving average di time frame hourly atau time frame 15 menit, bisa juga. Atau ya udah, yang ketiga, ini ada yang trader yang udah senior ajarin saya, udah kayak gini mah nggak usah pakai chart katanya, lupain teknikal katanya. Makanya profit Anda udah bisa take profitnya setengah 50% dulu, sisanya Anda tinggal lihat nih, pakai rupiah aja. Nggak, saya udah untung 20 juta, oke, saya bisa fight 5 juta deh minimal, bawa pulang 15 juta. Oke, kalau turun 14 profit sisa 15 juta saya ambil. Saya juga kayak gitu, udah ilmu dagang aja teman-teman. Profit apa? 20 juta, udah 5 juta kita fight, kalau sisa 15 juta kita ambil, masuk kantong dulu teman-teman. Kita nggak usah pakai cat lagi gitu, perkara naik atau nggak naik, udah bersyukur aja, udah bagus profit hari ini. Gitu kalau teman-teman. Kalau saya pikirannya simple aja. Ada juga perlu pakai teknik 1, 2, 3, tapi at the end kalau udah profitnya kegedean di hari yang sama ya, ini di satu hari dapat jackpot gitu ya, terus Anda takut hilang, ya bisa profit sebagian, atau Anda udah ada uang untungnya berapa, mau fight keuntungan berapa. Kayak tadi, definisi trailing stop. Berapa keuntungan yang Anda mau pertaruhkan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, kalau dari diri Anda tidak siap mempertaruhkan keuntungan Anda, ya udah ambil dan bersyukur.
Jangan udah gini ya, udah mau ambil keuntungannya, tetap masih berharap mau naik juga ya. Itu kan nggak pas ya, mesti pilih gitu teman-teman. Dan intinya bersyukur. Kalau udah profit itu semua nggak ada yang salah deh. Untung juga profit ya kan gitu. Nah itu yang 3 versi trading stop. Nah mungkin kalau di sini ada yang mau ditanya teman-teman. Nah ini baik yang baru join ya. Ya lanjut ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi tentang stop loss dan trading stop versi saya. Kalau saya tiap hari trading plan-nya ada, stop loss langsung pasang. Kalau trading stop juga bisa 5-7% baru saya naikin bertahap. Kuncinya trading stop itu adalah ilmu ikhlas sih sebenarnya teman-teman. Kalau udah untung, kalau untungnya signifikan di hal yang sama, Anda mau profit, intinya mesti bersyukur dan ikhlas. Saya biasanya udah pakai ilmu dagang sih, udah nggak pakai ilmu cat kalau udah signifikan seperti itu, dapat arah-arah gitu ya. Udahlah ilmu dagang aja gitu. Karena kalau ilmu cat pasti ketinggalan deh, dia lagging soalnya kalau dapat signifikan jackpot begitu. Nah ini mungkin materi berikutnya adalah agenda ketiga, exit saham nyangkut. Nah ini mungkin kita lebih diskusi juga ke teman-teman, soalnya saham nyangkut ini banyak kejadian di investor pandemi. Saya tadi baca berita, transaksi nilai harian bursa tuh turun jauh pasca pandemi, jadi endemi ini makin turun jauh. Saya nggak tahu apa investor retail nyangkut, entah nyangkut di kripto apa nyangkut di saham, saya nggak tahu nih, karena kan lagi hype bersamaan gitu ya. Nah di saham nyangkut ini saya punya 2 strategi gitu ya. Kalau saya pribadi, saya juga pernah nyangkut teman-teman. Saya pernah dulu nyangkut di HMSP, tahu nggak? Average 1.500, bayangin kan harga 1.000, kan turunnya udah hampir 40% ya secara portfolio floating loss gitu ya. Nah strategi saya gimana? Walaupun dapat dividen gede ya, tapi kan pokoknya nyangkut di portfolio, lihatnya merah kan nggak enak ya dilihat gitu ya. Nah pertama begini strateginya, saya masih punya modal nih, intinya saya masih punya modal dulu. Nah saya punya modal lain, saya trading kan nih. Saya nyangkut di floating saham A ini, floating loss 5 juta ya gitu ya. Nah saya trading saham baru nih, saham B. Saya buy and sell dengan pembelajaran tadi, saya dapat profit nih 1 juta rupiah nih. Nah saya square namanya, saya cut loss di saham A itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi saya cut loss bertahap gitu. Pasar on strength dan dikit saya jual deh dengan profit 1 juta rupiah. Memang saya nggak dapat profitnya, tapi modal saya kembali. Nah, cara saya keluar dari saham nyangkut, prinsip saya adalah ini, aset tidak berkurang, modalnya kembali jadi liquid dulu nih. Jadi kalau saya buat saham nyangkut, strategi pertama, saya tarik modal saya dulu nih, saham nyangkut nih, dengan cara square yang profit. Kalau ada tadi saham B rugi juga ya kan, udah stop loss sesuai trading plan gitu ya. Jangan nyangkut 2 kali gitu. Berarti kan namanya Anda salahnya berturut-turut gitu ya. Nah yang B ini kan udah pakai trading plan yang matang gitu ya. Kalau ada profit Anda cut loss di saham A secara bertahap sampai lama-lama virusnya hilang menurut saya. Jadi saya beresin bertahap tuh. Saya pernah beresin saham nyangkut saya 6 bulan teman-teman. Nyangkut berapa itu ya AMSP, tek ada profit, saya square masih profit juga akhirnya, tapi saham nyangkutnya udah hilang, modal udah balik gitu. Kalau saham nyangkut dulu di sini bisa aja Pak. Wah WSKT berat Pak, suspend dulu Pak soalnya. Temen saya juga nyangkut di Waskita itu suspend. Kalau suspend udah nggak ada obat Pak. Udah ikhlasin aja deh. Iya, siapa tahu balik. Itu kalau nyangkutnya kena suspend udah nggak ada obat Pak gitu. Oh jadi ini maksudnya trading saham baru. Jadi kalau saham barunya cuan 1 juta, berarti saham yang nyangkut kita cut loss juga sejumlah, cut lossnya 1 juta gitu. Iya. Sampai kan modalnya tadi tuh, ya kan, walaupun tidak jadi profit di square, dapat modal yang nyangkutnya lama balik gitu. Nah saya 6 bulan gituin bersih saya. Benar. Jadi hilang dong portofolio yang nyangkut tuh. Iya benar. Kalau shadow candle terkena trading stop akan kejual otomatis ya, tergantung. Kalau trading stopnya memang trigger price-nya kena, pasti kejual Pak, dia dan kena bid offer. Sifatnya kalau yang automatic order di sekuritas itu biasanya tidak ada yang pasti, jadi dia kena, dia ngempar tergantung bid offer. Bisa aja Anda antri gitu ya, jadi belum tentu juga gitu. Dalam suspend exitnya macam mana nih? Susah. Suspend itu ada 2, suspend di reguler apa di nego. Kalau di reguler suspend, nego enggak ya Anda berharap di nego Anda keluar. Tapi kalau di suspendnya di dua-duanya, udahlah banyak-banyak berdoa tuh biar dibuka suspendnya. Susah Pak, itu buat kita ada kasus korupsi juga kan, ke suspendnya kan di WSBP-nya kan, jadi ya agak-agak panjang lah itu, susah Pak itu.
Ya udah itu nyangkut yang susah sih. Ini strategi kedua nih. Nih biasanya teman-teman mungkin banyak yang lebih ke strategi kedua ya. Terus gini nih, ini saya ketemu sama teman-teman. Sama nih case-nya nih, saham A nyangkut floating loss 5 juta rupiah. Average down, ya kan? Average down. Tapi nggak apa-apa, ada average down. Kadang-kadang gini, ada average down yang akhirnya tahan terus ya, tapi akhirnya nyangkut. Gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau ada average down, terus ini ya, definisi saham nyangkut ini saya floating loss-nya udah 40-50% ke atas ya. Bukannya baru floating loss 5-10% tuh saya bilang belum nyangkut lah, itu masih ada harapan mungkin. Tapi kalau yang udah floating loss-nya 40-50%, itu baru kita bilang nyangkut ya gitu ya. Kita samain persepsi dulu nih. Gitu ya. Nah, ada juga yang seperti ini, strategi kedua nih. Jadi udah nyangkut, dia average down, tapi dia bikin pembukuan ya, karena nih average portfolio Anda bakal kacau nih, nggak akan sesuai real. Nah, ketika Anda rebound, Anda take profit nih yang Anda average down. Terus Anda cut loss yang atas juga nih, modal atas. Jadi akhirnya Anda, kayak tadi, sebenarnya intinya kalau saya yang nyangkut adalah aset tidak berkurang, modal kembali. Jadi kita square pelan-pelan nih. Beli di bawah, jual di atas. Ini square, sampai lama-lama modalnya kembali. Nah, saham nyangkut definisinya kalau masih hidup ya. Seperti itu keluarinnya. Tadi dia nanya, Pak, kalau saham baru loss lagi gimana? Ya itu kan trading plan. Kena stop loss ya stop loss, berarti kan nggak bisa square. Kalau profit baru bisa square. Tapi kan Anda masih punya modal lagi untuk trading lagi gitu ya. Kalau trading 3 kali berturut-turut loss terus, nah itu udah mesti berhenti tuh saya bilang. Anda mesti evaluasi dulu nih. Yang salah apanya nih? Marketnya, atau Anda yang tahu overtrade gitu. Maksa trading, nah itu juga harus dilihat tuh gitu ya. Jadi tetap butuh psikologi trading juga ya. Kalau Anda jangan balas dendam sama saham nih. Besok rugi, hari ini coba lagi, nggak begitu ya cara kerjanya gitu ya. Anda mesti tahu timingnya gitu di market gitu. Kalau lagi jelek, kadang-kadang jangan dipaksa gitu. Iya benar. Psikologi trading juga penting nih Adrian. Mungkin kapan-kapan kita bisa bawain topik itu juga sih. Iya boleh sih. Itu agak ini sih butuh jam terbang sih Pak. Itu nggak bohong. Itu kalau baru sebulan bulan merasakan sendiri, tahu betapa sakitnya. Nah itu baru tahu nih nyambung kita. Gitu. Nah, kalau saham harga 50 gimana cara exitnya? Nah itu udah Pak. Antri aja Pak tiap hari Pak gitu. Atau di pasar nego ada lepas lebih murah. Wah agak gocap ya kan, suspend gitu ya. Itu udah nyangkutnya nggak bisa diobatin dulu Pak. Itu tinggal nunggu kebuka ya gitu Pak. Itu agak susah gitu. Nah, ini kita ngomong nyangkut yang masih bisa diobatin ya Pak gitu ya. Kalau itu udah sakit kritis tuh, udah di ICU gitu. Itu udah nunggu banyak berdoa aja gitu. Itu bener. Gitu ya kira-kira. Nah ini strategi kedua. Nah ini mungkin ada beberapa strategi lagi teman-teman mungkin bisa share juga gitu. Kalau saya bisa pakai 2 strategi, intinya apa? Saya ingin modal saya kembali, tapi aset saya nggak berkurang gitu ya. Jadi saya square, bisa square dengan saham baru, bisa square dengan saham yang tadi, yang average down yang saham yang sama gitu. Nah itu 2 cara sederhana saya buat keluar dari saham nyangkut. Saya lakukan itu, saya di HMSP saya pernah lakukan itu dan saya clear. HMSP saya udah clear dari portofolio gitu. Dapat profit saham lain, saya square, minimal kan portofolio bersih, jadi bisa turnovernya bisa lebih lanjut. Tapi kalau Anda biarin saham nyangkut setahun, 2 tahun, 3 tahun ya jadi investor nyangkut kan gitu. Nah itu udah biasa susah. Kalau udah 40-50% ya kita ngomong ya, kan baliknya kan nggak mungkin cepat gitu. Pasti butuh waktu juga dia buat kembali ke sana gitu. Itu ya. Tapi kalau nggak punya modal lagi juga susah teman-teman. Modal saya udah habis Pak ya, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ini kan dengan konsep punya modal lagi untuk bisa square gitu ya. Kira-kira gitu sih teman-teman. Nah, masuk ke materi agenda keempat, yaitu jebakan sideways. Nah ini juga saya temuin sendiri dari pengalaman saya teman-teman ya. Saya coba share. Sideways itu intinya kan ada 3 tren, uptrend, downtrend, sama sideways. Sideways itu yang modelnya TikTok di area yang sama aja, ya kan, ranging lah, area atau channeling gitu di area yang sama. Nah, jadi kalau sideways, saya bagi 3 nih teman-teman. Ada namanya sideways yang uptrending, ada sideways yang menyempit, ada yang ketiga nih, sideways yang lebar atau bergelombang bahasa saya. Nah, seperti apa? Nah, kita coba bahas satu-satu. Yang tipe 1 adalah sideways yang ketika uptrend. Bisa dia bener ini nih, dia naik, ya kan, sideways sebentar, naik lagi.
Ini enak nih, sideways dalam kondisi sebenarnya sama agak uptrend. Jadi sideways itu ada di atas gitu loh. Nah itu tapi bukan panjang ya, biasanya cuma kayak sideways sejenak tuh paling 5-4 candle terus dia breakout lagi. Nah itu enak teman-teman, Anda boleh buy signalnya adalah ketika dia breakout lagi, Anda buy lagi itu boleh. Jadi uptrending atau istirahat, sideways dari uptrending, candle breakout top box dari fase sideways uptrending, biasa momentumnya memang udah overbought. Jadi udah jenuh jenuh beli, terus dia momentumnya turun sedikit terus overbought lagi. Nah itu saya bisa sikat lagi tuh. Jadi dia cuman overbought terus turun sebentar overbought lagi. Nah itu menurut saya masih kuat tuh. Tapi kalau masih baru pertama tuh. Kayak kemarin ada ya contohnya nih kayak awal-awal Telkom nih. Ini posisinya waktu itu breakout sideways bentar, breakout lagi di sini. Nah ini Anda boleh sikat nih. Ini contohnya nih banyaknya yang bergelombang ya, yang teman-teman jebakan Batman ya. Nah ini yang kedua, terusnya yang menyempit panjang nih. Ini nggak harus downtrend ya, ini cuma sirkus rasanya. Bisa ada juga yang uptrend, tapi shadownya panjang banget. Panjang itu dalam arti saya bisa 3 bulan, 4 bulan, even makin lama makin lebar. Menyempit tuh biasa di sisi Bollinger. Jadi ada indikator Bollingernya itu udah menyempit gitu. Nah itu kalau breakout mau ke atas mau ke bawah itu mencerat biasanya. Ada bisa ngeri gitu. Nah itu bisa teman-teman lihat ini sideways panjang menyempit. Biasanya nanti ketika Anda buy ketika dia breakout dengan volume yang kencang nih. Nah biasanya itu momentumnya juga ada Bollinger Band-nya ngebuka nih. Tapi kalau time frame mingguan ya. Nih saya lihat yang sideways menyempit sekarang tuh ada tadi yang saya lihat Danamon ini kalau Anda lihat nih sideways-nya udah dari bulan Februari nih. Jadi udah 5 bulan dia sideways aja. Kalau kita lihat mingguan dia udah menyempit banget. Nah, itu kalau biasanya dia breakout itu biasanya breakout-nya bisa cukup kencang ya gitu teman-teman. Nah, itu kalau yang tipikal sideways menyempit. Nah, itu bisa jackpot tuh. Nah, saya senang tuh cari-cari teman-teman yang sideways menyempit panjang breakout dengan volume kencang. Di grup saya bilang, kasih tahu ya gitu ya, kita akan beli rame-rame gitu. Tapi kalau pas sideways saya nyicil beli atau wait and see, nanti pas breakout baru kita beli agak besar gitu ya. Nah, itu yang tipe 2 nih. Nah yang saya sering lihat kejadian di teman-teman komunitas adalah dia kejebak di sideways yang ketiga nih, yang bergelombang. Itu teman-teman suka nggak kebayang nggak? Sideways tuh ada yang bergelombang loh. Jadi sideways tapi sebenarnya range dia dengan si resistance dan support tuh bisa 10-15% gitu loh. Jadi bergelombang. Nah ini sering banget nih. Buy on breakout gagal, stop loss di bawah support, mantul lagi. Jadi dibeli turun, dijual naik. Nah itu bahasa kalau di sideways gelombang nih bahasa saya nih. Itu sering banget nih kejadian nih dulu Telkom zaman waktu itu sama HMSP. Itu sering nih sideways gelombang nih. Sekarang di agro, kalau teman-teman berarti di agro nih. Di agro ini seperti sideways gelombang nih. Ini kalau kita lihat agro nih. Kalau kita bikin kotak sideways, ini kan sideways nih teman-teman sebenarnya posisinya nih. Ya kan? Kalau Anda beli on breakout dia turun, Anda cut loss di bawah dia naik gitu ya. Jadi ini sideways-nya bergelombang nih. Bollinger Band-nya juga benernya bukan menyempit, bentuknya kayak gelombang juga. Makanya saya bilang sideways gelombang. Nah Bollinger Band itu bentuknya nggak gelombang juga. Ini kalau yang gini-gini belinya Anda coba di bawah atau Anda lihat kayak momentum. Di sini momentum bisa dipakai ya, oversold Anda buy, overbought Anda jual. Jadi ini golden cross, dead cross, golden cross, dead cross, Anda bisa juga pakai itu sebagai indikator tambahan. Nah, kalau yang sideways gelombang, jangan beli on break, buy high sell higher tuh biasanya nggak berlaku tuh kalau di saham yang gelombang. Ada cut loss di bawah support juga cenderungnya buat orang buy sebenarnya, apalagi kalau saham yang punya fundamental bagus gitu. Tadi ada yang ini cerita Antam gitu. Nah, ini juga sama nih, ini lagi mulai gelombang nih sebenarnya. Kalau kita lihat range dia dengan atas bawah tuh bisa 10%. Nah itu agak bahaya tuh. Nah jadi kalau ini udah gelombang ini saya agak hati-hati nih. Bisa belinya di bawah aja di support, bukan buy on break ya, buy on support gitu. Jadi saya agak di strategi gitu kalau sideways yang gelombang. Tapi kalau sideways yang menyempit, tunggu break. Lagi uptrend sideways tunggu break gitu ya. Jadi suka salah tuh. Sideways semua buy on break. Saya nggak setuju kalau di gelombang, buy on break dia udah naik 10% loh. Ada udah bagian cuci piring di atas tuh. Nah itu yang sering jebakan Batman sideways tuh yang ketiga tuh. Nah ini
materi ini sebenarnya buat yang ketiga nih, Anda hindarin yang namanya jebakan sideways yang gelombang. Ciri-cirinya range-nya besar sama Bollinger Band-nya gelombang. Nah, tanda-tanda saham akan breakout bagaimana lihatnya? Nah, kalau saya breakout tuh biasanya lihatnya gini, Pak. Dia ada akumulasi dulu biasanya. Jadi ada frekuensi spike atau volume spike di 2-3 hari terakhir. Dia on back kan ada resisten. Anda lihat dia pas breakout volumenya tiba-tiba besar nih, bisa transaksi 10M, hanya 30M misalnya, 3 kali lipat. Nah itu ciri-ciri bakal break gitu biasanya. Dan breaknya bakal lanjut gitu ya, maksudnya gitu ya. Bukan hanya sekedar fast break gitu. Karena biasa dilihat dari volume, Pak. Kalau dia breakoutnya bagus, pasti volumenya mendukung. Nah itu sih ciri-ciri. Kalau yang gelombang banyak kan volumenya rata ya, nggak ada gejolak, nggak ada kenaikan volume ya. Bener, biasa volumenya gitu-gitu aja tuh. Sosok breakout ya, padahal kagak gitu ya kan. Iya. Nah itu sekian tuh. Iya tuh bener. Sering ya, saham Indonesia tuh sering yang gelombang ini. Sering makanya banget. sering nyangkut karena ya sebenarnya karena dia kena yang tipe sideways yang gelombang begitu. Iya. Apa ya, banyak kok saham-saham gelombang gitu tuh. Kalau udah kayak Telkom nih, udah mulai gelombang lagi, udah belinya di bawah aja teman-teman, jangan beli on break deh. Mendingan beli pas support di bawah deh, lebih aman. Kan pasang support lagi di support 2 sebagai stop loss, udah lebih enak begitu ngambilnya. Jadi nggak semua saham karakternya sama ya gitu ya. Saya lihat karakternya dulu, kalau karakter yang bucip dia harus gelombang nggak masalah, tapi Anda buy on support gitu, jangan buy on break gitu. Suka Bank BRI gitu kan, gelombang ini kan Anda buy on break kan sayang kan, turun lagi ya kan gitu. Iya. Kalau udah sideways sepanjang tuh, dia break, baru kayak BRI kemarin kan break tuh dari 4.000 ke 5.000 kan udah cukup panjang kan. Karena kayak MDKA juga sering jebakan tuh, kemarin kan breakout 3170 apa ya? Terus ternyata dia turun lagi. Apa ini lagi masuk gelombang nih? Ya, sebenarnya masih kategorinya gelombang. Ini kan gelombang nih, top boxnya nih Ci, udah mulai naik tuh lagi gitu. Nah ini emang mulai gelombang nih, karena di ke bawah 6%, ke atas 5%, jadi dia di tengah-tengah nih, kagok nih sebenarnya. Benar. Kalau menyempit, biasanya tuh cuma sebesar volatility 4% nih. Biasanya sideways cuma 4% aja, nah itu menyempit tuh. Kalau dia agak 2 kali volatility ya gitu, jadi dia agak masih gelombang tuh. Nah saya lebih suka gini Ci, kalau dia mau breakout, benar-benar nanti MA50-nya yang kuning nih misalnya, garis MA50, dia udah melandai juga Ci gitu Ci. Breakoutnya lebih confirm. Tapi kalau MA50 yang masih nangkring di atas tuh masih bisa gelombang gitu. Jadi kalau MA50 yang udah masuk, nah itu pas breakout cenderung lebih pasti lanjut gitu, jangan ada fast break. Jadi kalau masih ada MA50 fast break dulu, yang ketiga baru berhasil kan gitu seringnya. Iya benar-benar. Oke. Iya tuh sering nipu tuh. Ya, itu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini kalau saya quote dari Steve Jobs. Ya, Steve Jobs masih ada. Technology is nothing. What is important is that you have a faith in people that they are basically good and smart. And if you give them tools, they will do wonderful things with them. Artinya apa teman-teman? Teknologi atau chart itu sekedar tools. Tetap the people, kita yang pegang kontrol sama tools itu. Jadi sering juga teman-teman yang bangun trading berharap, Pak, adalah sistem yang 100% cuan gitu. Itu susah dicari teman-teman. Itu cuma tools. Terus tetap tools, hanya membantu. Teknologi cuma membantu. Terus teman-teman nanti belajar di psikologi trading. Ya kalau teman-teman basically good and smart, pegang tools itu bakal lebih bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi ini quote akhir dari Steve Jobs, saya bilang sangat relevan dengan yang kita lakukan di market. Mau ada online trading, ada automatic order, ya kan, ada ilmu stop loss. Tapi kalau teman-teman nggak punya faith, nggak yakin, support emang mantul, nggak ya sama aja, nggak akan berguna ini ilmu gitu ya. Terus Anda punya teknologi, Anda cuma bergantung sama teknologi itu aja tanpa Anda punya pertimbangan sendiri, itu juga nggak akan berguna. Jadi kalau buat saya sih itu sih teknologi dari ini hanya tools gitu ya. Iya benar sih. Jadi mungkin itu sih Ci materi hari ini. Iya, teman-teman kalau misalnya mau nanya langsung juga boleh ya, kita open diskusi di sini karena memang di sini kan kita tujuannya buat belajar biar nanti lain kali jangan sampai nih kita cut loss kita bingung, aduh mau cut loss gak ya, toto dia jebol ke bawah, tahu-tahu udah minusnya dalam, akhirnya kita jadi nyangkut. Kalau udah nyangkut
Nah, kalau nyangkutnya dikit masih bisa dicak ya. Kalau nyangkutnya di dalam kita bingung. Kita cut kayak nggak dapet apa-apa duitnya. Nanti kita nggak cut makin dalam. Sebel juga ngeliat kan kalau misalnya porto kita yang satu minusnya dalam. Tapi sebenarnya kalau udah dalam gitu, kalau mau di-cut juga dapat duitnya atau dapat dananya nggak sebanding gitu. Kalau misalnya someday itu company masih running dan tiba-tiba bisa balik, dia nggak usah balik ke modal deh, balik ke harga yang make sense aja. Misal harga sekarang udah nggak masuk akal, terlalu murahnya, ya saham itu nggak ada yang tahu sih. Nih ada yang nanya nih, Hefet di support, apakah berani tangkep pisau jatuh? Gimana? Nggak, maksudnya kita harus punya Hefet di support. Berani nggak pas dia lagi turun jauh, kita tangkapin pisau jatuh? Kalau aku biasa tunggu rebound ya nggak Tetap sih? tunggu konfirmasi sih Pak Robert. Jadi saya tunggu bisa dia di support nih. Candle berikutnya dia making new high baru kita masuk Pak. Bukan pas lagi turun-turunnya ya. Kita tunggu konfirmasi candle Pak. Tunggu the next candle aja. Beda sehari lebih yakin kan. Dia udah making new high ada spec buy. Kalau dia besok di bawah support kan support berikutnya gitu ya. Support itu bukan jaminan mantul juga gitu. Jadi saya tetap punya faith, support bisa cenderung memantul. Kalau ada konfirmasi candle juga, Pak. Bukan berarti kita jadi tebak-tebakan, oh support nih, buy, besok mantul. Nggak begitu, Pak. Tunggu the next candle, tunggu market, ada konfirmasi baru kita entry gitu. Di entry itu tunggu konfirmasi market gitu. Tunggu candlenya hijau atau udah hijau ya biasanya, berarti udah ada perlawanan. Hijau dan making new high, dia di atas high yang kemarin gitu. Jadi ada konfirmasi bentuk candlenya ada kayak reversal minor ya, itu baru kita bisa ada indikasi lah gitu. Nah kalau misalnya candlenya kayak MBMA itu gimana tuh? Kemarin itu ada yang menarik karena dia kan turun tuh bareng sama MDKA, tiba-tiba closingnya dinarik. Nah kalau kayak gini, ini artinya dia mau mantul, rebound atau gimana ya? Nah ini sebenarnya agak saya masih agak kurang confirm sih, karena dia walaupun bikin kaki ya, kaki tapi masih di bawah MA20 kan, masih di bawah 790 kan. Dia lebih suka tunggu besok nih next candle, dia bertahan di atas MA20 baru kita spec buy. Jadi saya emang bisa buy-nya nggak berani buy di bottom. Kalau buy di bottom pun Anda spec buy lah, yang istilahnya cuma tandain dulu Pak gitu. Jadi stop loss-nya juga kecil gitu. Nah itu nggak masalah Pak. Jadi tekniknya emang beda-beda. Kalau saya lebih suka masuk tunggu firm, kecuali portofolio lagi kosong, ya udah spec buy dulu tandain. Tapi tandain itu berarti buy-nya sedikit gitu Pak. Nanti dia confirm new candle hijau baru kita masuk lagi. Iya kan? Masuk bisa bertahap gitu, nggak harus sekali masuk kan gitu. Karena ini rebound tapi candle-nya masih merah gitu ya? Iya, masih merah. Nah, saya bisa kurang confirm, tapi tutupnya di bawah MA20 sih. Kecuali dia rebound-nya kakinya agak panjang sampai di atas MA20, spek buy-nya lebih bisa masuk gitu. Kalau candle merah ya gitu. Oke, ini ada Pak Awing nih yang nanya, Adrian. Oke, Pak Awing silakan deh mau nanya. Yang cerita kok Adrian, saya ini. Ini kan tadi sesi pertamanya kan pasang stop loss, terus Adrian bilang pernah mengalami loss 5 juta. Nah artinya kan nggak Anda pasang stop loss. Oh iya, itu kesalahan saya Pak, bener. Nyangkut Pak itu waktu itu, stop loss-nya kelewatan Pak. Kadang bisa sih kayak gitu, mungkin sibuk kerja atau lupa. Dosa masa lalu Pak. Dosa masa lalu. Maka belajar dari itu, sekarang dia begini langsung masang. Yang kedua, beli aja lupa pasang kelewatan ya, udahlah ntar mantul kan begitu Pak, penyakit kita Pak. Iya. Sama Pak ngalamin juga. Artinya kan psikologi kita kan belum terkontrol gitu loh. Oke, yang kedua itu mengenai BPKP itu perkembangannya gimana itu? Soalnya kan ini isunya kan dia udah dibeli sama Korea, tapi sahamnya kan masih turun ini. BPKP aku bilang sih problemnya cuma satu ya, saham beredarnya tuh agak banyak gitu. Cuman ya mungkin nanti bisa ada strong katalis yang ngerubah semuanya. Sementara kan nggak ada katalis yang, kalau cuman perubahan ownership, lihat deh bank-bank Korea kayak Bank Hana, bank yang Korea apalagi sih, ada nggak yang kayak bagus, bukan bagus sih, mungkin penawarannya atau apa yang rame banget. So far kan masih didominasi bank lokal kan, bank BCA, tetap orang naruh duitnya paling gede di sana. Kalau aku lihat dia harus ada gebrakan yang berarti, gebrakan yang bisa ngerubah
orang itu akan naruh duit di BBKP nantinya karena ada penawaran yang menarik. Menurut aku gitu, nggak tahu menurut Hadrian gimana? Kalau BBKP Bukopin ya, Iya, technical Bang sih Kopin. lumayan sih ini ya. Technical ya? Dia Technical? downtrend berat tuh ya. Iya. Cuman kalau dia breakout garis biru ini Pak, dia lumayan Pak gitu. Jadi ada tunggu aja nih. Kalau saya konfirmasi tunggu breakout garis biru ini nih. Iya, secara Dia lagi technical. uji resistance 1, 2, 3, 4, 5 nih udah 5 kali uji resistance ini kan. Kalau dia breakout spec buy lah. Ini kan MA-nya udah mulai turun semua nih. Ini udah ada golden cross sedikit nih ya kan. Iya, dan volume juga udah ada kenaikan. Iya, volume kemarin Dari ada yang bulan spike Mei. nih kan. Mm-mm. Jadi ya sebenarnya sih lumayan Pak. Tapi kalau saya tunggu aja konfirmasi ini breakout ini baru dia bisa mengakhiri downtrend gitu kan. Bisa dapat cuan kok ini. Kalau dia breakout ini bisa harusnya ada potensi kok. Iya. Kalau saya sih nunggu laporan LKQ2 keluar sih. Ya mungkin ada sentimen itu Iya, ya. Nah, bisa. itu breakout ini Anda boleh sikat Pak. Saya bilang ini lumayan kok. Cuma Tinggal kalau resistannya aja. Iya, cuma kalau lihat dari technical nih kelihatan ada flow masuk juga ya. Habis right issue kan kemarin di harga 100 kan. Setelah Iya, pasca right issue kelihatannya mungkin karena ada suntikan dana baru dari Korea yang cukup besar, pastinya ya dia nggak berharap banknya jadi kurang menarik lah. Pasti mungkin akan ada tindakan apa yang dibikin karena sekarang mungkin pelan-pelan kepemilikan saham kan udah gede. Nah, lihat dari chartnya sih ya emang ada sesuatu nih yang kita belum tahu. Kadang-kadang chart itu berbicara dulu secara teknikal, beritanya belakangan baru keluar. Iya, betul. Ini sih udah ada lumayan sih. Nggak tahu nih kita lihat dia false break apa enggak. Kalau dia Iya. breakout sih bisa lanjut sih. Ditunggu aja. Bilang sih belum breakout tuh. Kenapa? Belum mantul itu, soalnya masih turun. Iya, Iya, belum konfirmasi. Masih gagal break resisten Pak. Nanti tunggu aja Pak. Kalau dia breakout resisten bakal cakep kok ini. Kan memang kebetulan kita ada libur panjang. Kadang-kadang faktor itu juga membuat orang lepas barang dulu sih. Kita mungkin mesti lihat. Anjing ya. Iya. Lepas dulu. Gitu. Itu kalau mau itu kan biar ini kan ada yang newbie juga ya, karena dari session pertama itu kan jangan dipasang stop loss di garis support. Ini saya takut juga ini ada jebakan Batman juga. Itu kan harus dilihat dari indikator lain juga. Nah ini memang perlu jam terbang lah, nggak bisa mengandalkan yang Adrian sebutkan ini gitu. Benar. Betul. Dan kita juga mesti milih indikator atau toolsnya yang cocok ya. Misalnya aku cocoknya kalau dia break MA tertentu misalnya, berarti ya udah itu cocok buat aku. Misalnya kalau Koawing, saya cocoknya kalau misalnya MACD-nya udah mulai dead cross contoh. Nah, berarti orang itu mesti belum tentu sama sih soalnya. Iya nggak sih Adrian? Kalau kamu pakai teknik ini stop loss-nya di mana, aku belum tentu cocok. Belum, buat aku kayaknya masih bisa. Karena support and resistance itu kan pilihan Pak sifatnya Pak. Iya. Tergantung kita punya profil kan. Kadang-kadang ada yang suka supportnya, Iya. saya swing 3 bulan ya, dia supportnya agak jauhan. Kita yang supportnya buat main day trade seminggu 2 minggu pasti kan ambil support yang lebih masuk akal kan buat dapat gitu kan. Yes. Sama main risk and reward juga pasti mereka bermain kan. Bener, sama risk profile juga beda. Misalnya aku penakut nih orangnya, wah turun dikit kena stop loss, langsung aku cut. Ada orang yang kena stop loss nunggu deh tutupan, siapa tahu nutupnya di atas berubah. Nah ternyata dia bener gitu. Kadang susah sih kalau kayak gitu, mesti bener jam terbang, mesti kita nyoba terus cocoknya di mana. Kayaknya ini yang paling ideal. Tapi kan semua ilmu kan kita belajar ya, dapat masukan dari sini, kita belajar, oh ya dapat input juga nih. Ternyata kita hari ini ada banyak kayak dari Hadrian tadi, average to range ya, ATR. Ternyata kita boleh juga lihat-lihat dari sana kayak gitu. Kalau boleh saya tambahin sih, itu yang penting sih memang kita harus pahamin dulu Banyak pertanyaan. resisten and support, demand and supply and demand-nya gitu. Indikator ya minimum saya bilang sih 3 lah, nggak bisa cukup 1 atau 2, minimum 3 itu. Maksimum 5 lah, karena 5 indikator.
Iya, 5 indikator. Oh. Karena itu saling melengkapi gitu. 5 indikator di technical, Pak. Iya, Tapi kan 5 indikator itu kalau di TradingView itu kan mesti bayar ya, nggak? di review kan ada yang gratis. Yang gratis cuma 4. Maksimum itu 4, Pak. Seingat saya tuh, saya berapa kali begitu masukin, kamu udah lewat dari indikator itu mesti premium. Nah, kita kan mikir buat orang-orang yang newbie nih. Yang newbie kan pasti pakainya yang gratisan dulu. Gimana mau bayar kalau belum Kayaknya 3 atau cuan? 4 ya. kalau nggak Iya, salah tadi. 3 atau 4, Pak. Nggak, belum bisa lebih. Mungkin nanti kalau secara, ya tuh kan katanya gratisan cuma 3. Nah, ini Kalau juga, salah 3. ini juga jadi kendala buat teman-teman yang baru. Makanya kan, kalau buat yang expert kan mungkin udah dicocokin nih. Kalau Pak Awing kan, oh saya mesti 5. Ya berarti Pak Awing memang cocok di 5 indikator itu untuk menjaga keselamatan porto. Tapi kalau kita kan misalnya yang baru-baru kan, 3 aja kita udah mumet. Bacanya yang mana gitu kan. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Memang mungkin masukan dari Pak Awing, pakai 5 ya Pak, lebih aman ya. Ntar coba deh. Ya, benar sih. Itu yang penting sih dari support and resistance itu yang dipahamin dulu. Supply and demand-nya itu juga harus dipahamin. Terus sama volume itu juga penting. Benar. Nah, yang untuk indikatornya itu tergantung masing-masing mana yang lebih nyaman, itu aja yang dipakai. Nggak usah memang sih, nggak perlu banyak-banyak sih. Tapi kalau memang mau banyak ya untuk melengkapi aja sih supaya nggak terlalu Iya. banyak. Bisa sih, benar sih. Oke, ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin cukup ya Pak Awing ya? Iya. Oke, makasih ya thank you, Pak. Pak Awing. Makasih. Oke, nih ada lagi pertanyaan dari teman kita nih. Mana sih? Tadi sampai di mana ya? Penjelasan kalau uptrend kuat, walaupun harga udah overbought, maka apakah dia tetap akan overbought lagi? Bisa aja dong. Hubungan seperti itu. Kalau dia potensinya habis sideways panjang lalu breakout, overbought, itu overboughtnya nggak cuma 1-2 hari, lanjut tuh. Pokoknya dari sideways panjang ya gitu ya. Tapi kalau dia udah uptrend, udah overbought lama, ya udah 3-4 kali, biasanya overboardnya udah mulai jenuh tuh, udah susah kuat. Tapi kalau baru pertama kali overboard dari sideways panjang, itu biasanya cenderung lebih kuat. Cenderung ya gitu. Iya, kayak kan aku suka perhatiin pakai Bollinger ya. Kalau udah overbought kan biasa mentok di Bollinger tuh. Kadang ada saham yang aduh ini udah keluar dari Bollinger banget, jadi aku udah jual, tapi ternyata dia tetap mentok terus di luar Bollinger berhari-hari loh. Ya kayak ini nih, dulu saham buah nih, overbought, gue genap tuh, overbought, terus kan dia nggak ada matinya. Ada juga yang begitu. Iya. Gitu. Tapi kalau begitu dia udah sideways begini, ya Anda udah hati-hati aja. Kalau sidewaysnya pendek, kalau breakout lagi sih enak. Kalau sideways udah panjang gini, udah mulai distribusi biasanya. Nah ini input juga nih buat teman-teman yang baru-baru belajar juga ini, tips dari Ko Hadrian bahwa kalau udah naik kencang gini, terus mulai sideways, volume juga kita perhatikan nih udah mulai ciut ya, pelan-pelan mengecil. Udah cicil jual tuh. Iya. Ya, nah ini penting buat kita biar jangan sampai nyangkut untuk saham-saham yang udah naik tinggi banget kayak gini. Stock universe-nya bebas dalam arti semua saham atau kriteria lain selain price movement. Apa ya ini maksudnya? Aku nggak Stock ngerti. universe tuh apa ya? Iya. Kayak Marvel Universe namanya. Stock universe mungkin pilihan sahamnya itu bebas dalam arti semua saham atau ada kriteria saham-saham tertentu selain pakai price movement. Kalau saya biar tergantung profil kita. Contoh gini, kalau saya dulu baru belajar ya, setahun ya, mungkin saya akan hajar semua saham yang saya pengen tahu waktu itu. Belajar. Tapi begitu saya udah 5-6 tahun di market ya, nggak saya mulai picky gitu, mulai memilih saham apa yang bisa saya makan. Karena kapital kan kita udah mulai nambah kan, dari sisi permodalan mulai nambah, jadi saya nggak bisa makan semua saham. Saya pilih likuiditas. Liquidnya 3M, 5M ke atas baru saya bisa makan. Ya. Terus saya juga pilih yang valuasi bagus. Ini udah kombinasi nih, bukan analisa teknikal murni. Saya udah ekuitas bahasanya teman-teman. Gabungkan antara fundamental dengan teknikal. Jadi udah analisa ekuitas. Jadi yang book value-nya murah, mungkin saya akan berani masuk lebih besar. Yang book value udah over value, walaupun teknikalnya bagus, saya akan masuk lebih sedikit. Saya udah mengkombinasikan.
butuh effort lebih nggak? Iya kan dagang ya effort lebih kan, Anda mesti riset Iyalah. fundamental juga kan, jadi gitu ya. Jadi saya udah mungkin 5-6 tahun pengalaman jadi lebih picky gitu ya, Iya. memilihnya gitu. Kalau awal-awal sih tahun 2 tahun nih pasti hajar semua, pengen nyoba ya kan, mau gorengan, mau rebusan. digoreng, semua dimakan waktu itu Mbak. Iya. Gitu. Itu sih. Oke. Terus nih ada yang nanya, Candle Heist gimana ya? Candle Heist. Ya likuiditas cuma 2 miliar, candle-nya lumayan sebenarnya tertahan di MA20 nih kalau kita lihat nih. Ya kan dia uptrend kok ini kayaknya. Uptrend. Tapi itu kemarin turunnya lumayan gede nih 3 hari, apa nih distribusi atau gimana? Masih ketahan di MA20 sih, masih boleh nahan ya. Oh iya, mesti lihat konfirmasi minggu depan kali nih. Garis uptrend ini apakah bertahan atau jebol. Kalau jebol itu berarti dia harus stop loss ya. Tahanan kita di MA50 nih di 238. Kalau udah jebol MA50 ini kan udah mulai naik nih. Kalau jebol MA50 ya Anda udah harus taking profit sih kalau saya bilang. Posisi ya lagi channeling up masih kan, up ya gitu. Channel up. Adrian biasa kamu pakai MA berapa sih? Biasa saya kalau yang standar mas 10, 20, 50 Ci. Ini settingannya ya? Iya 10, 20, 50 standar 10, 20, 50. Oke, itu buat yang trading kali ya? iya agak pendek ya. Kalau yang swing dia ada MA100, ada MA200 gitu. Iya. Oke. Saya lebih 10, 20, 50 aja sih. Mainnya lebih ya swing agak pendek lah. Oh, oke. Ya, market sekarang sih cocok juga sih pakai 10, 20, 50. Ya, cuma kalau marketnya memang jenuh banget ya karena mau libur itu, banyak libur ya. Jadi marketnya kesannya stagnan sebenarnya. Gitu. Dan cenderung orang lepas barang dulu karena takut nanti US-nya kenapa-napa, regional kenapa-napa. Udahlah ntar habis liburannya baru mikir jadi. Data inflasinya bagus ya kemarin. Bagus. Makanya kemarin daunnya naik. Ini bagus kemarin. Iya, nih terus ada yang nanya SQMI analisa bagaimana? SQMI. Ya itu ya, ini likuiditasnya kayaknya bermasalah. Cuma 0,72 biar 700 jutaan sehari transaksinya, jadi sangat kecil. Artinya udah 54. Iya. Kalau saya sih ini di skip dulu aja. Ini on the way gocap kayaknya ini. Iya, ngeri juga sih kalau gocap kelok kita repot nih. Kunci kan Iya. Kita nggak ada volume banget nih kita sih ini mau on the way gocap sih kayak sih skip aja deh. Oh iya, ini ada. Oh, ada Pak Ikomang ya? Pak Ikomang mau nanya, silakan. Halo, sore. Adrian cerita. Iya. Iya. Silakan. Tadi untuk volatility, tadi kan salah satunya pakai average true range. Nah, ini saya lihat di misalnya contohnya BBRI, saya lihat di TradingView, itu kan nilai ATR-nya selama 2 minggu kan 112. Berarti untuk nentuin stop loss-nya, tadi kan range-nya misalnya 2 ya. 2 kali 112 berarti 224. Berarti misalnya masuk di 5425, itu kita stop loss-nya di sekitaran 5200 berarti ya. Ya, kira-kira ya Pak. Tapi Anda bisa lihat dulu nih, lihat garis supportnya dulu Pak. Jadi ATR itu cuma mengkonfirmasi doang. Jadi misalnya nih MA50-nya di 5275 nih. Wah, pasang stop loss 5200 kan pas banget di garis support gitu Pak. Gitu, kira-kira gitu. Agak dikombinasiin dengan garis supportnya juga Pak. Jadi nggak bisa lihat kayak volatility aja. Kalau garis supportnya sama volatility terlalu deket, berarti kedeketan gitu Pak. Nangkep Pak Komang? Belum nangkep, boleh dilihatin chartnya langsung. Ini chartnya BRI. Misalnya BRI kan ini di 5425 nih tutupan nih. Sebenarnya di garis MA50 nih, misalnya di 5275 ini nih. Iya. Ini kan volatility kan kira-kira misalnya 5% Pak. Oh, 2 kali volatility lah ya, oke lah ya. Tapi kalau Anda pasang 5000 tadi 5425 di 5275 sini, wah kan kurang pas Pak. Di bawah sini lah Anda pasangnya ini. Mungkin jadi 2,5 kali volatility nggak apa-apa karena di bawah garis support gitu Pak. Tetap kuncinya di atas garis support. Dan volatility-nya jangan ya di bawah 1 kali volatility gitu. Volatility BRI kalau nggak salah cuman seberapa ya, bentar. Cuman 2,1% nih volatility-nya gitu. Jadi kalau Anda pasangnya
cuman 2% ya nggak pas gitu. Tapi kalau pasangnya 4% atau 5% kan nggak masalah Pak. Nggak harus berpatokan 2 kali ya. Cuman kira-kira lah. Tapi di rate juga ada garis support yang terdekat lah. Kalau garis support terdekat, pasangnya di bawah itu Pak. Jangan di atasnya gitu. Dikombinasikan Pak dengan ilmu jangan terlalu dekat tadi Pak gitu. Oke, paham. Kalau yang di sini berarti kan harga MA50 di 5275 berarti turunin lagi lah stop loss-nya gitu ya. Contohnya ya. 525 deh atau 5.575 gitu. Boleh Pak gitu. Oke, paham. Iya. Ya, makasih Quadrian cerita. Iya, sama-sama. Boleh nanya nggak? Boleh. HIS tadi. HIS, ya gimana HIS-nya? Ada yang Kira-kira kalau Pak Ardian gunain analisis fundamental juga nggak? Kalau untuk jangka panjang gimana ya HIS? Saya contek RTI dulu ya. Iya. Kalau book value saya suka ngintip di RTI, di book value per shares itu BPVS. Bentar. Pak Ardian pakai analisis fundamental juga nggak? Pakai Pak untuk melengkapi. milih sahamnya ya. Iya. Iya. Tapi kalau HIS ini aku bilang sih Ya fundamental lumayan, not profit bad ya. sih, iya. 50 miliar, aset 230 miliar. Lumayan dong profitnya 50 miliar. Kemarin habis dividen. Book value per share 223. Jadi book value kan sekitar 1 kali. PR-nya 3,3 kali. Fundamentalnya bagus, Pak. Fundamentalnya bagus. Buat saya fundamentalnya bagus. Papan utama lagi kan? Bagus kok, fundamentalnya bagus. Jadi nggak ada isu lah ya. Dividen juga bagi tuh 13 perak. Iya, kemarin makanya. nih. Bagus Pak. Secara ini sih nggak ada rapot merah ya di RTI, semuanya clean ya. Secara buku. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Tadi juga ada yang nanya mengenai mana sih tadi? Kenapa market sekarang sepi? Karena dana sekuritas atau bandar untuk IPO? Bukan. Bukan karena itu ya, emang marketnya sepi. Kayaknya kenapa ya? Ada insight gak kenapa market kita lebih sepi kecenderungannya? Ya mungkin ini ya, ketidakpastian global kan masih menghantui kan. Jadi kan kayak the Fed ini suku bunga kita lagi pada bagus. Kayak obligasi itu kan pemerintah keluarin terus. Kalau saya sih teman-teman mereka masuk ke itu ya, ke ORI ya sama ST ya. Jadi kayaknya emang likuiditasnya lagi diserap negara juga nih gitu loh. Bunga 6% itu kan buat mereka di atas deposito kan banyak yang menarik kan. Iya. Di sisi retail, pertumbuhan retail kita emang Lagi stuck ya, lagi namanya itu overhype lah ya. Tahun lalu tuh overhype, jadi terlalu cepet naiknya, jadi kan agak stagnan. Jadi bahasanya tuh nggak sekencang tahun lalu gitu pertumbuhan nasabah, karena tahun lalu tuh overhype bahasa saya. Bener-bener lagi apa ya, pandemi tuh lagi orang nggak ada kerjaan lebih ya, ada waktu lebih. ini sebenarnya kembali ke market yang sebelum pandemi, Mbak, begini-begini juga sebenarnya gitu. Tapi ini Cuma lebih kan sepi loh. ada overhype itu aja, overhype pandemi, kita masuknya menggebu-gebu gitu kan, jadi kesannya rame gitu. Itu sih. Tapi market memang begini, Mbak. Tapi ada waktunya kan. Ini kan emang butuh katalis tertentu aja. Benar. Sementara kan belum ada strong katalis untuk Indo, karena saham komoditi harga komoditas kan lagi agak turun. Indonesia kan negara komoditas. Terus regional juga suku bunganya nggak jelas, mau di pivot kagak pivot, tetap masih mau naik. Jadi ya gimana ya, belum ada katalis yang sangat kuat untuk orang gede seperti asing untuk masuk. Ya udah, kita ya begini-begini aja lah, nunggu jadinya. Terus ini ada yang juga nanya mengenai saham TRJA. Waduh, mulai bahaya tuh. Ini head and shoulder ya? Apa triple top? Ini apa sih? Susah sih, tapi ini lebih ke arah bawah ya, supportnya hati-hati ya. Ini supportnya udah katanya udah mau di. Nah itu tuh kalau dia jebol support ini ya bye-bye nih. Ini lagi uji support ya. Lagi kurang bagus ya. Likuiditas sih ya 1,7 M ya, so-so juga, nggak terlalu hype ya. Volume juga biasa aja.
Ya kalau ada samain lah gitu. Cuma kalau Anda udah punya saham ini ya ini disupport Jaga. ini di level 258, 256 nih, kalau jebol ya skip aja, switching gitu. Terus ada juga pertanyaan nih, berapa idealnya indikator yang digunakan? Berapa? Idealnya tergantung kita maunya apa dulu sih sebenarnya. Tergantung Kalau saya cocok-cocokan kadang-kadang, kita. ya nggak tahu ya, saya kadang-kadang juga bisa ganti-ganti gini. Kalau saya lagi mau swing, kadang-kadang saya senang pakai yang gini kan, kayak naked chart gini kan juga enak kan, sebenarnya cuman ya candle, 3 moving average, Bollinger udah cukup. Benar. Juga kadang mau lihat yang indikator yang lebih kompleks, yang pakai sistem, lebih ada volatility, ada likuiditas, ada momentum, ada apa ya bisa juga. Jadi tergantung point of view-nya sih. Tapi intinya sih kalau Anda sering lihat bikin PR lah ya, saya sering research sendiri, nanti ketemu kok. Wah, saya cocoknya cuma 2 sih, cuma 3. Jadi tergantung seberapa sering kalian coba-coba sendiri gitu loh. Iya. Karena itu dia masing-masing kayak punya beda-beda. Market sekarang kayak cocoknya mungkin pakai yang kompleks nih, karena semua lagi firm. Iya. Lagi market ini pakai naked chart udah enak kan, swing aja gitu. Iya. Terlalu Lalu- banyak pusing gak sih? Iya, saya bilang kita yang bersih beradaptasi. Kalau saya punya prinsip market itu dinamis gitu, jadi nggak bisa statis. Oh, ideal nih 3, ideal 2. Kita nggak bisa. Market tuh bergerak terus tuh. Dan kita mesti beradaptasi dengan sikon market. Nah, menurut saya ada trader kenal dari tahun 96 tuh, masih trading sampai sekarang, dari zaman keker, kertas sampai sekarang digital. Itu dia bertahan, dia bilang karena dia beradaptasi sama market. Jadi bukan kita punya aturan sendiri, market kita enggak, kita ikut market gitu. Iya. Jadi agak point of view agak beda gitu ya, Bu. Saya nggak mengkotak-kotakan gitu. Oh, saya scalper, oh saya swing, enggak juga, tergantung marketnya gimana, enaknya gitu. Iya. Kita ngikut market aja. Iya, kalau aku Gitu. sih indikator ya kayak 3 deh ya. Paling ya MA, candle, volume, Iya. Mau MACD. Pilih salah satu atau MACD gitu kan. Iya, aku suka pakai MACD. Lebih seru kayaknya. Bollinger kadang-kadang kalau perlu ditampilin, baru ditampilin nih Ya, kayak kalau mau. yang sideways pakai Bollinger cocok. Kalau yang udah uptrend pakai Bollinger kan juga udah nggak cocok. Iya, Jadi nggak bisa. Benar. si sahamnya gitu sebenarnya. Iya, balik lagi Oke. sahamnya juga ya. Iya, saya juga ada banyak tuh, Bu. Kadang ganti-ganti juga kayak kan. Oh ya, ini Iya, enak. benar. Jadi ngerjain PR, makanya Iya. jadi banyak lebih picky. Jadi kadang ngerjain yang ini, bikin fundamental juga. Jadi belajarnya kanan kiri. Kalau saya punya stok di portfolio nggak mau banyak, kok paling 5 maksimum gitu. Aku suka banyak loh. Nggak Biasa. apa-apa, cimlik tuan semua yang penting. Paling ntar bingung sendiri. Oh iya, ini masih ada ya, lupa ternyata. Ya gitulah, kalau cewek kan semuanya pengen dibeli gitu. Tapi kan diskon agak diskon dibeli. Iya. Terus kadang satu sektor ini kayak beli ini, yang ini murah, ya udah beli juga, ya itulah. Sebenarnya yang bagus tuh sebenarnya nggak boleh terlalu banyak sebenarnya, tapi ya itulah, balik lagi karena keterbiasaan. Terus nih ada juga nanya nih, chartnya BSML. BSML katanya rumornya ganti supir. Jadi kemarin sempat naik, iya. Iya, kemarin volumenya sempat ini ya. top Iya, frekuensi tuh. makanya sempat kayak udah mau jalan gitu kan, higher high, higher low, pelan-pelan, higher high, higher low, terus Aku tiba-tiba juga baik, tapi satu. aku kena stop loss. Kalau saya beli di 200 atau 190 ya kena stop loss. Karena ini kan pas break, ini kan sebenarnya kayak confirm kan. Benar. Ini ya, cara teknikal ya, tapi Iya. namanya bandar lebih tahu Berkuasa. arahnya kemana. Dia yang nggak suka, ya udah, kita mah kalau udah kena stop loss ya kena stop loss lah, bayar makan siang deh. Iya, Terus iya. Tahu deh. Kalau ini udah kena stop loss berarti ya? aku sih kemarin udah kena, karena aku masuknya pas itu, pas breakout yang Oh, 214. iya, itu udah breakout, terus ya kendor 190 udah Iya, pas gitu. tiba-tiba turun. Padahal kemarin tuh kayaknya udah Pas yakin ini kan banget. kelihatan, wah ada 200 dengan Iya. volume ini, terus Iya. terus yang sideways yang ini kan breakout kan, di sini Iya. kan sideways yang kecil di bawah ini kan dia udah breakout nih gitu Iya, kan. iya, benar-benar. Iya, udah kena fast break ya udahlah, bom jodoh. Kena gitu. Kalau saya sih udahlah, nanti cari momentum lagi, ini kan lagi udah turun-turun Iya. ini ya udahlah. Gitu. Karena ada Belkin kali Ci. Kenapa? Karena ada Belkin kali. Enggak, Belvin. katanya udah nggak ada dianya, makanya aku baru liatin. Aku juga masih lihat-lihat, katanya udah exit, makanya katanya
supirnya udah ganti katanya, nggak tahu sih bener apa enggak, tapi aku masih liatin terus sih. Terus katanya gini, sebut MA 10, 20, 50, maksudnya pilih emiten di atas 3 MA. Oh iya, kalau di atas garis 3 MA berarti kan udah konfirmasi up, ya nggak sih? Iya, udah super bullish kalau udah 3 itu sih. Kalau saya sih maksudnya itu jadi indikator udah titik entry, Pak. Jadi kalau kita kan cari yang fast moment kan, ketika dia lewat MA pertama kali dengan posisi itu kan kita mau buy kan. Jadi buat titik entry indikator kalau di uptrend saham gitu maksudnya. Tapi kalau di atas itu ya super bullish Pak Teguh maksudnya gitu. Jadi itu menjadi indikator kita aja kalau ada MA 10 nembus MA 20 kan golden cross gitu Pak. Jadi indikator buat analisa aja sebenarnya. Titik entry. Pak Adrian, kalau kamu fast trader apa pakai time frame rendah juga atau cuma daily aja? Nah, ini saya juga bingung. Habit saya itu berubah. Dulu saya suka time frame kecil. Tapi sebenarnya gini, secara teori ya, kita pakai time frame kecil tuh ketika sahamnya bervolatile. Jadi kalau sahamnya misalnya volatilitasnya di atas, dia volatility kan 3%, 5%. Let's say volatility di atas 7% deh, udah 10%. Nah itu pakai time frame 15 menit, baru pas buat saya. Tapi kalau Bank BRI, nih coba Bank BRI ya, Anda pakai volatility 15 menit ya, doji. Doji ini apa yang mau dilihat gitu, karena volatility cuma 2%. Jadi kalau time frame kecil tuh cocok untuk saham yang volatilitasnya di atas 7% lah buat saya gitu. Oh, jadi yang BRI ini pakai daily cukup. Cuma kalau Anda main saham yang IPO yang apa? Yang kayak RAM deh, yang kayak RAM kemarin. Nah, itu Anda pakai 15 menit ya cocok gitu kan. Wah, sini Anda buy gitu, udah mantul, ya, cocok gitu. Tapi kalau yang saham yang volatilitasnya rendah, yang volatility rendah tadi ya nggak cocok gitu. Itu tergantung sahamnya ya. Iya sih. Saya sih biasa kita pakai daily dulu, konfirmasi dia oke, baru saya lihat kecil tuh biasanya buat itu tadi tuh trailing stop. Wah, naiknya gede nih. Udah pakai trailing stop kan di time frame 15 menit aja deh gitu. Lebih pas begitu. Iya sih benar. Tetap daily dulu yang apa? Jadi patokan awal gitu ya. Iya sih. Atau yang 15 menit itu kalau buat saham yang baru IPO kan kita nggak bisa lihat teknikalnya. Belum jadi kalau itu udah murni agak fundamental base juga sih kalau yang IPO kan. Ini kayak kemarin nih NCKL kan secara fundamental ada yang keluarin riset buy, tapi kan sahamnya turun terus. Nah terus gimana ini kelihatannya kayak dia mau balik apa enggak? Nah itu baru aku pakai yang 15 menit apa? Ya, ini daily masih sedikit banget. Iya. Nah itu sih dia tergantung saham juga ya, benar ya. Cuma ini emang ini kan apa Lim Haryanto Wijaya ini kan nomor 5 di Indonesia. Orang ini dari peringkat 36 nih. Iya, makanya. Iya. Waduh, kekayaannya 96 triliun. Iya, gede sini. Jadi untuk time frame rendah tergantung sahamnya, tergantung volatilitas juga gitu. Nah, terus ada yang nanya nih, Antam dong, lama bener sideways-nya. Nah, kita juga bingung. Kemarin tuh setiap 2000 itu Antam itu nggak pernah mau ngebreak atas. Nah ini anaknya belinya di berapa misalnya someday dia sampai bisa memecah kebuntuan daripada ini nih Adrian nih. Apa kita mesti beli ya pasti ngebreak di atas 2150 dengan volume? Kalau saya karena ini sideways gelombang, saya lebih suka beli di bawah. Ini kan dividen kemarin juga kan, ada dividen ya kayaknya 23 Juni ya kan. Beli di bawah 2000 kalau mau ini. Oh iya sih, aku jadi rada males belinya. Iya, karena sideways gelombang sih. Kita buy on 2000 ini kan uji resisten kagak tembus-tembusnya 2060 nih. Iya. Mending buy di bawah aja di 1895, kalau udah jebol 1810 kayak cut udah selesai kan gitu. Oh iya. Buy on support aja jadi nih. Support ya. Ambil hak. Oh padahal kemarin tuh waktu 2000 ya kalau nggak salah ya, itu kan ada hari itu rups kan. Wah hari itu ada yang ngepom-pomnya kayak orang edan deh. Pokoknya apa semua report dikeluarin kagak ngebreak juga. Gak efek. Iya. Sideways gelombang sih, jadi lebih lama lebih tunggu di bawah aja deh. Kalau buy on break kayak kadang nggak berompas ya si Antam ya, posisinya candle-nya nggak terlalu enak nih. Oke. Nah 1770 sampai 1810. Kayaknya mau beli tuh 19 deh. 19 nggak jalan, 1890 cut dah.
Iya, gitu aja Kayaknya bener. gitu aja deh. Udah mumet. Kayak support lah modelnya gitu. Karena kalau Iya. ada kayaknya lagi gelombang ini sayangnya kena false. Iya, ntar Makanya di atas 2000 biasa di atas 2000 aku lihat dulu. Kalau kuat ya udah diemin. Kalau mulai lemes 2010 udah buang. ini kan sideways gelombang kayak tadi teman-teman ya, ini fase sideways gelombang nih. Ini jebakan Batman nih. Soalnya enakan buy di bawah daripada buy di atas. Gitu. Oke, mungkin nih ada satu pertanyaan terakhir ya sebenarnya sebelum kita masuk ke Jessica IPO Iya. ikut apa aja ya? apa? IPO ikut order apa aja ya? IPO aku belum ngikut yang lain-lain loh. Soalnya nih banyak banget IPO-nya terus kayak aku belum denger dari info-info nih mantapnya yang mana gitu loh. Kan nih lagi pada libur juga nih. Ini banyak banget nih sebenarnya, ada Inet, ada TGUK. Ini semuanya yang aku denger boleh itu cuman AMMN, Aman Mineral, cuman itu doang. Yang lain kan kecil-kecil. Terus biasa ada bonus warrant, itu biasa ya sweetener, berarti sahamnya biasanya katanya ya kalau ada warrantnya biasanya kurang bagus, makanya ditambahin sweetener katanya. Tapi kadang yang warrant itu malah sering kasih kita cuan. Sampai sekarang aku belum denger sih info-info. Mungkin Adrian ada info saham IPO mana nih, ada 6 ya total, cuman ada yang aku dengar yang boleh masuk banget itu cuman Aman. Sisanya tuh ada GPRM, Gwidi, ada CRSN, ada TGUK sama Inet. Ada denger gak? Wah, mana nih Hadran? Keputus. Wah, dia belum. Enggak, Oh, halo iya. Ci, Iya, masih iya. ada. Oke. Tes. Iya. Iya. Iya, aku juga sama sih kemarin dengan AMM doang ya, yang Aman Mineral doang Iya. sih yang agak oke sih. Oh iya. Sebelum kita masuk ke Ntar infoin dong sih ke Instagram. iya, ntar kita post deh kira-kira ini boleh dilihatin nih gitu ya. Oh ya, Adrian nih sebenarnya ada ini kan yang kemarin kamu yang grup berbayar itu masih ada gak? Masih ada kan? Masih terima kan? Nih kalau teman-teman mau ikut, Masih ada. iya, nah itu boleh. Ambil ini apa? Di Telegram ini kan bisa orang suka cari all buy. Ini berbayar tapi Ini ya all buy kan dia cari. Nah, kalau yang pusing nyari Iya. hitung-hitung technical support resist, udah tinggal slash daily sahamnya apa, dan dia juga tiap hari ada keluar berapa tuh membershipnya Adrian. Terus sama yang minat kontaknya kemana, atau kontak Adrian ke nomor yang tadi. Nah, yang pusing-pusing udah Ya ke nomor aku aja nih. iya, ke nomor ini ya, yang minat di capture. Terus Adrian juga rajin banget sharing di TikTok sama di Instagram. Jadi boleh di follow IG-nya sama Adrian Maynard. Terus Iya. TikToknya juga sama ya. Sama search nama aku sama aja deh, Hadirin Mena kayak ketemu sama. YouTube-nya juga ya. Oke. Ya udah, sekarang kita Gitu. masuk ke technical dari kita ya. Aku share dulu ya. Aku stop sharing dari kamu bentar. Share screen. Oke, mulai dulu dari awal. Slideshow dari beginning. Oke, ini technical review untuk minggu ini. Sekali lagi disclaimer. Sekali lagi, ini yang mau ikut acara kita, acara tanggal 29 Juli hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Ini acara berbayar 500.000, cek di Blibli, sering sekali ada promo. Dan ini QR code-nya. Oke, IHSG kalau bullish skenario IHSG itu bertahan di FR 61,8 di 6633. Kenaikan berlanjut akan tes resisten downtrend line di 6720. Break level tersebut berpotensi membentuk inverted head and shoulder menuju target IHSG 6920. Kalau bearish skenario, IHSG ini rebound namun gagal break Kumon dan last high di 6773. Saat ini indeks berada di bawah Kumo, Tenkan-sen dan Kijun-sen level dengan indikator MACD berpotensi membentuk dead cross.
Untuk rotasi sektornya mingguan yang improving ada IDX Tech yang terus ke kanan ya, biasanya mau naik nih ke leading. Kemudian IDX Infra udah pindah ke leading, IDX Cyclical ke IDX Prop, IDX Trans ini masih semua di leading, IDX Non Cyclical dan Finance juga masih ada di leading. Termasuk IDX Industri yang weakening nggak ada, yang lagging tuh ada IDX Health, IDX Energi dan IDX Basic. Dan yang daily-nya ini ternyata cuma ada 2 di improving, yaitu IDX Energi dan IDX Basic. Yang leading malah nggak ada, turun semua ke weakening, yaitu IDX Trans, Infra, Cyclical, Prop, Non-Cyclical, Health, Finance, Tech, dan Industri. Ini kelihatan karena mau libur nih, semuanya pindah semua ke weakening. Yang non-cyclical, yang weekly, yang ada di improving ada MPPA, ada Cepin, ada Java, ada Unilever, kemudian ada ini ayam-ayaman ada di improving nih kelihatannya. Yang leading nih ada Cleo, ada WIM, tapi WIM udah mulai kelihatan losing momentum, mulai agak-agak turun. ULTJ masih kuat di leading, Indofood, MIDI, ICBP juga masih di leading, termasuk CAM. Tapi untuk GRM-nya mulai pindah ke weakening. Dewi juga turun tajam dari leading langsung ke weakening karena kemarin tuh sempat ARB ya berapa hari ya. DSNG semuanya pindah ke lagging. TAPG ini yang sawit-sawitan masih di lagging ya. Mayora-nya ada di weakening. Dan ini yang weekly-nya yang ada di basic nih apa sih? Avia-nya ada di atas. Tima, Weton, Semenan, kemarin Semen Gresik sempat lumayan bagus. Indakiat nih yang grup yang kemarin lumayan rame sampai Tekim, SMBR, ISSP, Agi, Inco, Arci. Nah ini yang bagus. Kemudian saham apa sih yang kira-kira menarik? Indakiat karena udah break resisten dan MA 200 hari di sekitar 8.000. IHSG, INKP berpotensi membentuk double bottom menuju target 9.400. INKP berpotensi merubah tren dari bearish menjadi bullish dan rekomendasi teknikal untuk INKP adalah buy-nya di 88 hingga 85, target 1 9.000, target 2 94, stop loss 82. Kemudian untuk ASA ini sideways namun tertahan di support up channel di 1260. Potensi double bottom masih di 1590. Koreksi saat ini masih bertahan di indikator parabolic SAR. Rekomendasi adalah buy area 1330 hingga 1260, target 1420, target kedua 1590, stop loss 1230. Kemudian ada KIN ini koreksi bertahan di support uptrend line, kenaikan lanjutan dan tes resisten di 770. Break 770 berpotensi rounding bottom menuju 965. Buy if break 770, buy area 770 hingga 730, target pertama 850, target kedua 965 dan stop loss-nya di 700. Dan ini juga ada Cevin ini berada di masih dalam uptrend, break 550, Cevin berpotensi rally lanjutan menuju 650. Higher high yang terbentuk mengindikasikan uptrendnya ini masih terjaga. Buy if break 555, buy area 580 hingga 545, target 600, target kedua 650 dan stop loss 520. Kemudian juga ini ada ICBP jangka panjang masih uptrend, break level 11.700, ICBP berpotensi rally lanjutan menuju 12.500. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Buy ICBP jika break 11.700, buy-nya di 11.700 hingga 11.200, target 12.000, target kedua 12.500, stop loss-nya di 11.000. Dan ini juga ada SS itu mix to up dan akan tes resisten di 710. Break 710 berpotensi V bottom menuju 835. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi untuk SS adalah buy if break 710, buy-nya 715 hingga 665. Target 1 750, target 2 830 dan stop loss 645. Oke, sekian dulu. Stop sharing mana sih? Oke, mungkin gitu dulu hadirin. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman. Wah, adanya kemana nih? Atau internet aku lagi unstable kelihatan. Adrian masih ada? Kok suaranya nggak bisa unmute ya? Masih. Oh iya. Oke, mungkin ada closing statement buat teman-teman nih hadirin, atau ada pesan-pesan apa gitu buat teman-teman semua.
Enggak sih sebenarnya. Tadi sih sebenarnya prinsipnya sama yang kayak Steve Jobs bilang, teknologi is nothing. Yang penting sebenarnya kitanya punya fit sama kitanya yang ngendaliin, people-nya yang ngendaliin. Jadi semua chart, semua teknologi, indikator tuh hanya tools ya teman-teman. Jadi tetap teman-teman, masalah ini psikologi trading, teman-teman akan lebih berasa yang semakin sering di market bahwa itu akan jauh lebih berpengaruh dibanding tools-nya gitu. Benar-benar. Nah, saya sih doain teman-teman semoga pasar kita tetap makin rame ya kan, semoga semua cuan. Gitu, Iya. Oke. Itu aja sih. Iya, thank you banget nih Hadran untuk edukasi ya ke teman-teman retail semua. Hari ini kita banyak sekali belajar dari kamu. Semoga kita juga semuanya bisa cuan bareng ya. Cuan bareng dan sukses terus untuk Hadrian dan Genesis-nya. Untuk teman-teman yang tadi berminat jangan lupa bisa di-capture atau bisa lihat juga di YouTube kita. Nanti bisa lihat lagi di sana nomor teleponnya Hadrian untuk kontak ke premium membership-nya dia untuk ngelihat technical chart-nya. Jadi yang pusing ngitung-ngitung itu semua udah ada di sana. Oke, mungkin gitu dulu ya Hadrian ya. Terima kasih. Thank you teman-teman semua. semua. Thank you teman-teman. Thank you. Bye.